Halo semuanya, perkenalkan saya Alvan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan jaringan. Oke, Eh, proses mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer itu adalah salah satu penjelasannya ya. Kemudian aspek-aspek keamanan jaringan. Di sini kita bisa lihat ada privasi, integritas, ketersediaan, non-repudiation, autentikasi, kontrol akses, dan accountability. Untuk privasi bisa saya jelaskan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidential biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain dan keperluan tertentu. Contoh privasi sendiri adalah email anggota tidak boleh dibaca oleh admin server. Data pelanggan sebuah ISP harus dijaga kerahasiaannya dengan solusi yaitu kriptografi, enkripsi, dan deskripsi. Untuk integritas adalah aspek menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh, Trojan, virus, man in the middle attack, terus pengubahan isi email. Solusi untuk integritas tersebut adalah enkripsi dan digital signature. Yang ketiga adalah ketersediaan. Berhubungan dengan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Solusinya yaitu spam blocker dan connection limit. Oke. Untuk non-repudiation, aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Kemudian, autentikasi berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul orang-orang yang dimaksud. Contohnya adalah kita sudah terlalu percaya dengan sahabat kita dan dia adalah orang-orang yang benar-benar bisa mengakses autentikasi kita. Kemudian kontrol akses. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah autentikasi dan juga privasi. Yang terakhir adalah accountability. Artinya, setiap kegiatan user di dalam jaringan akan direkam. User tidak akan mencoba untuk melanggar kebijakan keamanan karena identitas dan segala kegiatan dapat dikenali, sehingga mereka dapat dituntut secara hukum. Nah, untuk aspek-aspek kiranya seperti itu. Kemudian, tips untuk menjaga keamanan jaringan. 1. Gunakan enkripsi pada akses nirkabel. Nah, ini bisa saya jelaskan. Sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan. Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang ingin melihat lalu lintas dan informasi sensitif. Maka dari itu, perlunya enkripsi pada akses nirkabel. Kemudian, ganti alamat SSID. Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis. Contohnya adalah saat kita menamai WiFi kita harus menamainya dengan seunik mungkin dan kita harus bikin password
yang orang lain tidak tahu, dan lakukan penggantian password WiFi kita secara terus-menerus. Ketiga adalah matikan fitur antarmuka router. Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Jika ada yang bisa masuk ke dashboard di router ini, penyusup akan dengan mudah membaca file log dan pada router. Untuk amannya, matikan saja fitur ini. Nah, yang keempat adalah gunakan antivirus. Nah, untuk antivirus tersebut fungsinya adalah menangkal virus-virus yang masuk ya. Dan yang terakhir adalah lakukan backup atau pencadangan agar jika sesuatu hal yang terjadi pada jaringan kita, kita sudah mempunyai pencadangan tersebut. Dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, pada saat file-file kita hilang, maka kita bisa melakukan backup pada jaringan kita. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.